Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Teman-teman, di tema readingan hari ini saya akan membahaskan suara sebenar hatinya di saat tidak berkomunikasi dengan dirimu. Teman-teman, di tema readingan hari ini kita akan cuba mengupas seperti apakah suara sebenar hatinya ke kamu di saat kalian sedang berkonflik, kurang atau tidak berkomunikasi. Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan cuba mulakan dan kita akan lihatkan ya, energi siapakah yang bakalan ketarik hari ini yang mengindikasikan seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu, dan kita akan cuba mengupas ya isi hati sebenarnya si dia kepada kamu. Siapakah orang ini? Siapakah seseorang yang sudah lama tidak berkomunikasi denganmu? Seseorang yang mungkin sudah diam ya, ataupun sedikit komunikasi dengan kamu ya. Siapakah orang ini yang sedang diam-diaman dengan kamu detik ini? Siapakah seseorang ini yang sedang tidak berkomunikasi atau sedikit komunikasi dengan kamu detik ini? Okay, let's see. Financial. Wow. Orang ini mungkin sedang dihadapkan dengan masalah keuangan atau sedang sangat sibuk bekerja. Nah, orang ini sangat mementingkan financial, teman-teman. Segala sesuatu itu akan diketepikan untuk memfokuskan ke arah keuangan. Dia mungkin seorang businessman, businesswoman ya, seorang yang sangat fokus kepada career. Kita akan lihat lagi siapakah dia. Wow. Terang-terangan ya, teman-teman. Di sini terlihat ada perbezaan di antara kalian. Mungkin ada perbezaan status, agama, budaya, persefahaman dan sebagainya. Ataupun mungkin ada usia yang cukup ketara di sini. Perbezaan usia ya. Orangnya sangat penyayang, sangat prihatin dan sangat menginginkan perhatian, dan saya menangkap energi seorang yang amat enjoy ya ketika dirawat atau diberikan perhatian dari dirimu. Orangnya cukup penyayang dan ingin disayang seperti itu ya. Commitment issue. Pada waktu yang sama, teman-teman, dia merupakan seorang yang mencintai kamu dengan cukup santai, dan saya merasakan dia masih belum bersedia ke arah berkomitmen. Ataupun jikalau dia orang yang sudah ada pasangan, nah ini sudah terang-terangan teman-teman ya, commitment issue, agak sukar untuk berkomitmen dengan kamu. Tetapi entah mengapa saya juga menangkap ya energi seseorang yang masih lagi belum pernah bernikah dan terus-terusan seperti ini. Dia mungkin selama ini tidak pernah bernikah kerana memang ada masalah untuk commit, untuk berkomitmen dengan seseorang. Mungkin orang ini sangat mencintai kebebasannya, sangat mencintai kerjayanya, sehingga dia belum bersedia ke arah komitmen. Tetapi kerana dia seorang yang sensitif, berjiwa penyayang, maka tidak hairanlah ya bagaimana dia jatuh cinta dengan kamu dan bagaimana kamu memiliki perasaan sayang terhadap dirinya. Tight schedule, wow. Dari awal lagi ya, kelihatan seperti ke arah ini teman-teman ya. Seseorang yang bukan saja memfokuskan ke arah financial, seseorang yang mempunyai perbezaan dengan kamu, seorang yang penyayang, seorang yang memang mengalami kesukaran untuk berkomitmen kerana dia juga merupakan seseorang yang sangat sibuk. Nah, kelihatan seperti sebuah cerita ya teman-teman. Orang yang sangat sibuk sukar mencari waktu untuk diluangkan dengan kamu. Saya tidak tahu teman-teman ya, kerana bersebelahan dengan commitment issue, dia mungkin sengaja mengada-adakan kesibukan ya, kerana dia tidak bersedia ke arah berkomitmen. Atau mungkin secara jelas dia mungkin seorang yang benar-benar sibuk seperti itu. Tetapi saya menangkap orang ini juga orang yang mungkin sering travelling kerana sebuah pekerjaan, jarang meluangkan waktu untuk bertemu dengan kamu. Kalian di sini mungkin lebih banyak berkomunikasi, baik di social media ataupun sedikit pertemuan atau langsung tidak pernah bertemu, seperti itu ya.
Baik, kita akan lihat lagi bottom of the deck-nya. Wow, di sini teman-teman, orang ini sepertinya sedang menyesal ya, regret. Ada sesuatu yang membuat dia cukup kesal, sesuatu yang terjadi di antara kalian. Mungkin dia merasakan seharusnya dia meluangkan waktu dengan kamu, menunjukkan sikap yang lebih serius, tetapi mungkin ada sesuatu yang terlambat di sini sehingga menimbulkan rasa kesal di hatinya. Mungkin juga ya, secara tidak langsung tanpa disengajakan, dia mungkin menyakiti hati kamu, ada salah faham yang membuatkan dia merasakan cukup menyesal detik ini. Tetapi saya lebih menangkap teman-teman ya, penyesalan ini terjadi kerana kalian sedang tidak berkomunikasi atau mungkin sedang diam-diaman sedikit komunikasi atau memilih untuk tidak berkomunikasi atas alasan-alasan kamu tertentu ya. Di sini ada penyesalan di hatinya yang merasakan cukup rindu, cukup menyesal. Nah, kita akan lihat lagi. Mungkin kita lihat daripada segi pikiran kamu ke dia dan dari segi pikiran dia ke kamu. Seperti apakah ya kondisi energi dia ke kamu detik ini? Seperti apakah kondisi energi dia ke kamu detik ini secara keseluruhannya? Seperti apakah kondisi energi dia ke kamu detik ini secara keseluruhannya? Okey, di sini ada kartu yang terjatuh. Wow, spark. This is quite a good card, teman-teman ya. Spark, sesuatu yang seperti, how do you say it? How do you translate this? Spark itu sesuatu yang menyala, sesuatu yang membara, sesuatu yang memberikan percikan-percikan cinta. Seperti itu ya. Setelah menyesal akan kondisi hubungan kalian ini ya, wujud sesuatu yang membara di hatinya. Mungkin ada banyak tanda tanya, perasaan cinta yang semakin bertumbuh, ingin memperbaiki kondisi hubungan ini, tetapi yang pasti ada sesuatu yang membara ya di hatinya detik ini untuk kamu. Sesuatu yang membuatkan dia bersemangat kembali untuk mencari tahu atau ingin memulakan sebuah komunikasi dengan kamu. Sesuatu yang membangkitkan lagi semangat di hatinya. Okey, ini energi dia ke kamu. Kita cuba lihatkan pula ya. Dari segi pikiran dan kondisi energi kamu ke dia detik ini. Sementara dia yang sedang membara ini teman-teman ya, ada percikan-percikan cinta yang mulai menyala. Bagaimanakah pula dengan kondisi kamu? Ada kad yang terjatuh. Wow, di sini ada denial or wearing mask. Saya menangkap mungkin ya sebahagian besar daripada kalian di sini ingin move on. Tidak mahu lagi terus-terusan seperti ini, meneruskan hubungan yang tidak pasti. Tetapi pada waktu yang sama, kamu mungkin mampu berbohong dengan diri sendiri, tetapi di dalam hati kamu sukar untuk menyingkir energinya. Kamu masih lagi berbohong dengan hati kamu. Kamu masih mengakui yang kamu sangat menyayangi dan mencintai dirinya. Kadang-kadang teman-teman, kamu seperti berbohong, memberitahu diri sendiri ya, dia mungkin sibuk, dia mungkin ada fokus-fokus yang lain, bukan sengaja tidak mahu bertemu, bukan sengaja tidak mahu menjawab telefon itu, bukan sengaja tidak mahu membalas textingan kamu. Di sini kamu bersikap denial. Nah, ada beberapa di antara kamu di sini yang lain, saya menangkap kamu sengaja tidak mahu berkomunikasi dengan banyak ya, dengan orang ini, cuba diam-diaman kerana kamu cuba menguatkan diri kamu agar tidak terlanjur dalam hubungan ini. Nah, ini mungkin memperlihatkan kondisi kamu yang tidak mengizinkan. Mungkin di pihak kamu, sama ada kamu sudah memiliki kekasih, pasangan dan sebagainya. Maka kamu terus-terusan denial agar kamu tidak begitu memfokuskan ke arah mencintai orang ini. Maka memakai topeng. Seperti itu ya. Saya juga menangkap ada beberapa yang semakin dia menyala dan membara ke arah kamu, kamu di sini semakin berpura-pura. Kamu mungkin ingin menjaga hubungan baik, tetapi ada beberapa di antara kamu di sini yang benar-benar ya, seperti, I don't know, saya menangkap dalam proses seperti, apakah kamu masih lagi cinta? Ataupun perasaan itu kini mulai seperti, kamu seperti sukar untuk memastikan ya perasaan kamu sendiri. Apakah kamu benar-benar cinta? Atau kamu memakai topeng? Atau kamu benar-benar sudah tidak seperti dulu? Di sini ada beberapa energi yang agak membingungkan dan kamu juga turut merasakan not quite sure. Apakah perasaan ini masih ada atau kamu dalam proses seperti ingin move on? Nah, teman-teman, ini pembacaan umum ya. Kamu ambil mana yang resonate sahaja. Saya pasti ketika saya menjelaskan ini,
Kamu tahu apa yang sedang terjadi ya? Di sini ada loneliness. Saya lebih menangkap loneliness ini ke arah si dia. Kerana dia sedang membara mencintai kamu, mungkin tidak menyedari cinta yang semakin bertumbuh, merindukan kamu. Tetapi kamu di sini sama ada menghindar, memakai topeng, atau dalam proses ingin move on, atau ini mungkin energi kedua-duanya. I don't know you guys ya, tetapi saya lebih menangkap ke arah si dia. Dia mungkin menyibukkan dirinya dengan pekerjaan, dengan keuangan, dan pada waktu yang sama, dia sangat merasakan kesepian dan tidak tahu bagaimana untuk menceritakan ya perihal seperti ini kepada diri kamu. Orang ini seperti agak sukar untuk curhat, memperlihatkan sisi sebenarnya kepada kamu. Maka dia lebih mengandalkan dirinya sendiri dan lebih cenderung ya kesepian. Saya menangkap energi dia yang semakin kesepian dan sering memenuhi hari-harinya dengan pekerjaan, menyibukkan diri. Kerana di sini juga terlihat ada perbezaan ya di antara kalian. Okey guys, kita akan lihat dengan lebih dalam lagi di sini ya. Soalannya teman-teman, sebelum kita melanjutkan readingan ini dengan lebih dalam ya, apakah yang membuatkan kalian di sini tidak berkomunikasi, diam-diaman atau memilih ya untuk mendiamkan diri? Kita cuba lihatkan kondisi hubungan kalian detik ini. Apakah yang membuatkan kalian saling tidak berkomunikasi atau menjaga jarak dan sebagainya? Apakah yang mendorong ke arah kondisi ini? Mengapakah ada situasi seperti ini? Ketika kalian tidak berkomunikasi, membatasi diri dan sebagainya. Okey. Saya lebih menangkap ke arah perhatian ya. Walaupun kartu ini terlihat dengan jelas ya, ada perasaan sayang dan cinta, tetapi kartu ini memberikan saya impresi something got to do with attention. Perhatian yang tidak diberikan, perhatian yang diabaikan, sesuatu yang dihindar, pengabaian, lebih kepada ke arah pengabaian ya. Di sini terlihat seperti seseorang merasakan tidak diberikan perhatian ataupun diabaikan. Kita akan buka kartu lagi. Ya benar teman-teman ya, sama ada kalian ini hubungan long distance relationship, tempat tinggal yang berjauhan, atau terlihat banyak hambatan di hubungan kalian. Untuk bersatu juga sukar, untuk bertemu juga sukar, dan secara perlahan-lahan kerana hambatan-hambatan yang seperti ini terlihat dengan jelas ya, perhatian itu tidak lagi diberikan. Ataupun ada seseorang yang memberikan perhatian, seorang lagi mengabaikan, sehingga wujud dia perasaan yang dingin di hati kalian, sehingga tergerak tidak mahu lagi berkomunikasi, memilih untuk memblokir kerana perasaan frustasi atau diam-diaman. Saya juga menangkap di antara kamu dan dia yang bersikap agak won't budge ya, terlalu ego, terlalu keras kepala, sama-sama tidak mahu mengalah. Kalau dia diam, saya diam. Kalau dia tidak berkomunikasi, saya juga malas untuk mengabari. Nah, ini yang terjadi. Perhatian yang semakin berkurangan. Ini sesuatu yang berkaitan dengan perhatian yang diabaikan. Kita akan lihat lagi ya, fish ya. Tetapi orang ini, teman-teman ya, selain daripada sangat memfokuskan kepada pekerjaan, terlalu sibuk, nah ini juga mungkin merupakan salah satu faktor yang mengarahkan mengapa kalian tidak berkomunikasi, diam-diaman ya. Dia mempunyai fokus yang lain, lebih ke arah fokus mencari uang, memperbaiki kondisi keuangannya. Tetapi orang ini walaupun banyak hambatan yang seperti ini ya, sibuk dan sebagainya, keras kepala dan sebagainya, dia tetap keluar dan masuk dalam hidup kamu. Nah, masalah lain yang jelas terlihat di hubungan ini, salah satu daripada hambatannya, saya menangkap orang ini yang ada kaitan dengan commitment issue. Dia seorang yang ingin bebas, mempunyai minda pemikiran yang sendiri dan tidak suka dikekang. Lagi kamu mengabari, dia lagi menghindar. Seolah-olah kamu yang mengejar, dia pula yang berlari. Nah, ini mungkin energi kebalikan ya, sama ada energi kamu atau energi dia. Tetapi saya menangkap seperti orang ini sangat menyukai kenyamanan, kebebasannya. Dia mahu masuk dan keluar dalam hidup kamu, tetapi tidak mahu terikat dengan sebuah komitmen. Nah, kerana sikap yang seperti ini, kamu semakin hari semakin kurang memberikan perhatian.
Kamu mulai mempersoalkan, Kak, saya berikan dia perhatian, saya curahkan kasih sayang. Tetapi dia seperti ini, berpanjangan seperti ini. Tidak pernah memberikan saya sebuah kepastian atau keseriusan. Maka perhatian yang kamu berikan kepada dia juga turut semakin hari, semakin dingin. Detik ini saya tidak tahu mengapa dari tadi saya menangkap daripada kartu denial ini ya. Saya menangkap ada beberapa, tidak semua ya, beberapa di antara kamu yang benar-benar sudah cuba melupakan dia, tidak mahu lagi melanjutkan hubungan ini dengan orang ini. Apakah ada perasaan sayang? Memang ada, tetapi tidak seperti dulu. Dan kini kamu merasakan sama ada, ini seperti kebalikan. Apakah kamu yang memakai topeng atau dia yang memakai topeng? Ada persoalan yang seperti itu. Beberapa di antara kamu juga turut bertanya dengan diri kamu sendiri ya. Apakah kamu benar-benar ingin pergi dari dia? Atau kamu semata-mata bersikap denial? Nah, ada soalan yang seperti ini. Nah, jikalau kalian berada dalam proses yang seperti ini, pelbagai alasan yang akan diberikan. Oh, sibuk bekerja ya, tidak ada masa untuk mengabari, tidak ada masa untuk bertemu. Tetapi hakikatnya, kerana kamu masih berproses, memberikan waktu kepada diri kamu sama ada kamu benar-benar ingin melanjutkan hubungan ini ataupun tidak. Nah, ketika sesuatu seperti ini sedang berjalan, maka akan ada ya kondisi yang seperti ini, diam-diaman, memilih untuk tidak mengabari, memilih untuk sedikit komunikasi. Udah malas seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Wow, di sini teman-teman ya, saya merasakan ada sesuatu yang tertutup ya. Saya menangkap orang ini yang menyukai kebebasan, sangat tidak bersedia ke arah komitmen ya. Dia juga merupakan orang yang sangat berrahsia dan tertutup. Kadang-kadang memberikan kamu impresi yang cukup membosankan. Seperti, apakah benar dia bersikap tulus? Apakah benar dia serius? Atau dia akan seperti ini untuk selama-lamanya? Banyak perkara yang dia tutupin daripada kamu. Atau maybe ya, hubungan kalian ini hubungan yang sembunyi-sembunyi, perlu ditutupi, maka dia terus lalu lalang keluar masuk dalam hidup kamu kerana hubungan ini sukar untuk dibuka secara nyata. Saya tidak tahu apa yang terjadi teman-teman ya. Hubungan ini juga terlihat banyak penundaan, seperti sesuatu yang direncanakan tetapi tidak jadi, sesuatu yang sudah dijanji tidak dilaksanakan. Nah, ini juga agak melelahkan kamu ya. Apa gunanya dia datang dan pergi tetapi tidak berkomitmen. Nah, ini yang kamu pertikaikan di sini. Kita akan lihat lagi ya. Saya juga menangkap orang ini selain daripada bersikap keanak-anakan, banyak yang dia tutupin daripada kamu. Ya, mungkin kamu di sini berdiri dengan seseorang yang saya tidak tahu teman-teman. Apakah ada sesuatu yang dia tutupi berkaitan dengan anak? Dia mungkin seorang janda atau duda, tetapi dia mungkin tidak menceritakan kepada kamu yang dia memiliki seorang anak. I don't know. Ini mungkin sesuatu yang dia tutupi. Dia belum bersedia untuk memberitahu kamu. Ataupun dia takut jikalau diceritakan nanti atau kamu ceritakan kepada dia, ini akan menjadi isu di hubungan kalian. Apakah dia akan menerima kamu? Apakah kamu akan menerima dirinya walaupun ada seorang anak? Something like that ya. Ataupun di sini saya menangkap sebenarnya, walaupun dia seorang yang tertutup, walaupun dia seorang yang bersikap childish ya, keanak-anakan, tetapi ada perasaan yang cukup bahagia dengan kamu. Tetapi berterusan seperti ini, teman-teman. Kamu sering ingin memulakan sesuatu yang baru dengan penuh harapan, tetapi ketika kamu maju selangkah ke depan, ya, dia kembali menjadi dirinya. Dia seperti melambatkan langkah kamu. Ketika kamu ingin maju untuk memajukan hubungan ini, dia akan melambat-lambatkan kamu. Pelbagai alasan yang dia berikan. Saya juga menangkap energi yang seperti itu. Saya merasakan kamu ingin memulakan sesuatu yang cukup bahagia, sesuatu yang baru, tetapi ada kalanya kamu merasakan apakah ini berbaloi. Kerana saya menangkap energi si dia, beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, sama ada dia seorang janda atau duda atau mungkin dia seorang jomblo. Saya menangkap selain daripada mempunyai energi tertutup, berrahasia ya, menutupi segala sesuatu daripada kamu, dia juga merupakan orang yang tidak berpengalaman. Dia tidak tahu, so naif, so innocent, tidak tahu bagaimana untuk mengambil hati kamu. Ada kalanya ketika dia menyinggung kamu, dia juga tidak sedar, ya. Sehingga beberapa di antara kamu di sini bertindak mematikan komunikasi, sengaja ingin berikan dia pelajaran, diam-diaman, dia masih tidak dapat menangkap itu. Kamu tahu kenapa?
Kerana dia so naif. Nah, umurnya mungkin sudah tua, mungkin 35 ke atas, 38, 40 ke atas. Tetapi itu tidak berarti dia tahu semuanya. Nah, usianya mungkin tua, tetapi mungkin kerana dia seorang jomblo, tidak pernah bernikah dan sebagainya, mungkin ada energi itu. Orang yang sering kesepian, dia tidak pernah akan memahami. Kerana ini berlandaskan pengalaman, teman-teman. Nah, jika seseorang itu tidak pernah bernikah, tidak pernah mempunyai anak, maka dia tidak akan ada pengalaman untuk dipelajari, ya, because we learn from our experience. Saya lebih menangkap orang yang kurang berpengalaman. Ada kalanya cuekin kamu, ada kalanya tidak menyedari ketika dia menyinggung perasaan kamu, ada kalanya begitu naif, tidak dapat menangkap signal yang kamu hantar. Mungkin kamu memberi hint, ya, hinting something, dan dia begitu innocent dan naif, tidak dapat menangkap. Ni orang yang benar-benar mungkin, ya, lurus bendul. Orangnya lurus saja, teman-teman. Dia tidak dapat menangkap signal-signal yang kamu berikan. Tetapi saya menangkap di sini, teman-teman, ya, orang ini memang mencintai kebebasannya dan dia sangat tertutup dengan kamu. Dia mungkin, ya, ingin kamu ceritakan segala-galanya tentang kamu, keluarga kamu. Tetapi perihal si dia mungkin masih ditutupin. Dan saya juga menangkap ada hal-hal baru yang diceritakan, sesuatu yang kamu harapkan daripada dia, yang sering dia berikan alasan. Ditunda-tunda. Tidak ada pergerakan yang pasti, tidak ada action yang nyata. Seperti itu, ya. Nah, hubungan kalian ini banyak salah faham, seperti saya katakan, ya. Salah faham yang mungkin tidak disengajakan. Ada kalanya dia menyinggung kamu, ada kalanya kamu menghantar signal dan dia tidak dapat menangkapnya kerana sikapnya yang bukan saja keanak-anakan, tetapi kerana orang ini kurang berpengalaman. Nah, energi yang lain yang saya tarik di sini, teman-teman. Ada beberapa di antara dia ini yang ada kalanya bersikap kasar dengan kamu. Tidak pandai bertutur bicara, ya. Tidak pandai memujuk kamu, tidak pandai memperlahankan tona ataupun suaranya dan sering cepat marah. Mungkin kerana pekerjaannya yang begitu ketat, ya, jadual yang begitu ketat, pekerjaan yang begitu banyak, membuatkan dia sering bad mood dan melampiaskan kemarahan, stresnya ke arah kamu. Nah, kamu merasakan sikap seperti ini, sikap anak-anak. Kamu sering memberitahu dia, ya, jangan bersikap keanak-anakan, ya. Kita semua ada stres. Tetapi dia mungkin mengulangi ini. Maka daripada perkara yang kecil timbullah selisih faham yang agak besar yang kemudiannya diperbesarkan dengan pertelingkahan di antara kalian. Entah kenapa, ya, dari tadi saya merenung ke arah kartu ini, ya. Saya juga menangkap ada pertelingkahan yang berkaitan dengan anak di sini. Nah, kalian sesuaikan. Ini pasangan kamu, mantan kamu. Jikalau kalian sharing anak ataupun salah satu pihak atau kedua-duanya merupakan janda atau duda, ada pertengkaran yang melibatkan anak. Fokus ke arah anak. Mungkin dia ingin keluar, contoh yang paling mudah, ya. Dia mungkin ingin meluangkan waktu dengan kamu ni, single mother. Tapi kamu merasakan setiap kali kamu keluar dengan dia, kamu akan membawa anak kamu. Dia merasakan kamu terlalu memprioritasikan, mengutamakan anak kamu. Nah, mungkin ada seperti, I don't know you guys, cemburu, merasakan kamu terlalu memfokuskan ke arah anak, sesuatu pertelingkahan yang berkaitan dengan anak. Nah, ini kalau sering-seringan terjadi seperti ini, fokusnya kepada anak. Nah, ini mungkin membuatkan salah satu daripada yang tidak memahami, kurang pengalaman, akan mulai merasa bosan. Maka timbullah pertelingkahan yang kemudiannya berubah kepada pertengkaran yang besar sehingga mewujudkan kondisi hubungan yang seperti ini. Malas untuk berkomunikasi, saling diam-diaman. Sebenarnya energi di sini banyak, teman-teman, ya. Kita akan buka satu kartu lagi. Okey, di sini Clover. Saya menangkap ada beberapa yang merasakan begitu sukar, ya, sehinggalah detik ini mungkin tidak ada pertemuan. Apa gunanya menjalankan hubungan yang tidak ada pertemuan? Ya, sudah lama berbual ni, ya, di social media ataupun berbual di telefon, texting, WhatsApp dan sebagainya, tetapi tidak pernah bertemu. Ada beberapa yang merasakan hubungan ini, ya, sebatas bersenang-senang. It's like easy come, easy go, ya, perhubungan yang seperti santai tetapi tidak serius. Saya menangkap seperti, I don't know, ya, from just now, ya, keluarnya kartu ini juga memberikan saya impresi seperti ada beberapa yang kamu kemudiannya menangkap energi orang ini yang
small try, seperti hanya ingin bersuka-suka, bersenang-senang, tetapi tidak pernah ingin berkomitmen. Nah, ini tidak akan membawa kamu ke mana-mana. Energi yang tidak akan bernikah, tidak akan ada komitmen. Maka kamu berfikir, apa gunanya teman-teman ya, jikalau ini hubungan yang datang dan pergi, tetapi tidak membawa sebuah faedah atau tidak memanfaatkan diri kamu. Nah, di sini teman-teman, ada pelbagai energi. Kalian ambil kartu yang resonate sahaja. Saya menangkap di sini seperti easy come, easy go. Ada energi yang seperti itu. Banyak salah faham. Seseorang yang bersifat keanak-anakan, ada yang berahsia, tertutup, ada yang terlalu sibuk dan sebagainya, sehingga kamu seperti merasakan hubungan ini tidak akan ke mana-mana. Nah, di sini teman-teman, ada perbezaan keyakinan juga ya. Nah, saya menangkap ada beberapa di antara dia yang walaupun banyak hambatannya ya, dia merasakan dia akan berusaha untuk meyakinkan kamu lagi bahawa hubungan ini sebenarnya boleh diteruskan. Ini sebahagian kecil ya, tidak semua. Ada di antara mereka ini yang sedang kita bincangkan ini, walaupun menyedari banyak hambatan perbezaan dengan kamu, dia tetap seperti ingin berusaha meyakinkan kamu. Ini merupakan sebuah proses yang panjang yang perlu banyak kesabaran di antara kalian. Ya, hubungan ini perlu ada fondasi yang kukuh, teman-teman. Jikalau fondasi cinta kalian ini tidak kukuh, maka it's very easy to let go. Tetapi jikalau fondasinya itu kukuh, maka walaupun banyak rintangan, halangan, mungkin ya long distance relationship, itu bukan alasannya sebenarnya ya. Okey, kita akan lihat lagi teman-teman ke tema readingan hari ini. Setelah kita lihatkan mengapakah kalian diam-diaman tidak berkomunikasi, kita ke tema hari ini. Suara hati sebenarnya si dia kepada kamu ketika kalian tidak berkomunikasi. Apakah suara hati sebenarnya dia ke arah kamu ketika kalian tidak berkomunikasi? Apakah suara hati terdalamnya dia di saat kalian tidak berkomunikasi? Seperti apakah suara hati sebenarnya ke kamu berlandaskan situasi ya, hubungan kalian yang seperti ini? Okay, let's see. The Moon. Wow, teman-teman. Orang ini memang orang yang tertutup ya. Dan saya merasakan, dari sudut pandang si dia, suara hati terdalamnya dia teman-teman ya, saya tidak tahu dia ada sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan diri. Dia seolah-olah merasakan ada perubahan di hubungan kalian, sesuatu yang dia tidak pasti sebenarnya. Maka dia menutupi perasaan ini rapat-rapat ya. Orang ini sering membayang-bayangkan kamu, tetapi dia tidak benar-benar bersikap terbuka. Ada sesuatu yang dia takut di sini. Takut untuk beritahu kamu, takut untuk melangkah atau melakukan sebuah aksi. Dan dia seperti sangat mencintai kamu, tetapi seperti tadi ya, mungkin mengalami isu berkomitmen, ataupun sesuatu yang berkaitan dengan detik ini sebenarnya dia dapat merasakan memang ada perubahan di hubungan kalian ini ya. Dia sudah merasakan perubahan yang diberi. Tetapi dia seperti ada ketakutan daripada kartu ini untuk maju langkah ke depan, untuk mengungkapkan hasrat di hatinya yang sebenarnya. Dia hanya mampu, saya menangkap daripada kartu ini, orang ini banyak memendam rasa. Dia seperti menahan apa yang dirasakan untuk kamu ya. Dia mungkin tidak menceritakan hal-hal yang sebenar yang dia rasakan kepada kamu terang-terangan. Nah, orang ini orang yang sangat menjaga egonya. Dia tidak mahu kelihatan lemah di hadapan kamu. Jikalau dia mengungkapkan yang dia benar-benar mencintai kamu, dia akan kelihatan lemah. Maka orang ini orang yang menjaga egonya, terlalu memelihara egonya. Suara hatinya yang paling dalam teman-teman ya, jikalau dia boleh suarakan ini kepada kamu, dia ingin memberitahu kamu dia sangat merindukan kamu detik ini. Tetapi dia tidak mahu kelihatan lemah pada waktu yang sama. Maka apa yang dia lakukan? Dia diamkan. Kelihatan ego, kelihatan angkuh, agar tidak kelihatan lemah di hadapan kamu. Saya juga menangkap seseorang yang sedang berusaha gigih ya,
memperbaiki kondisi keuangan dan pekerjaannya. Dia mulai merasakan yang kamu ini semakin berjaya. Bagaimanakah pula dengan dirinya? Dia tidak mahu terus-terusan kelihatan seperti seseorang yang tidak ada kemajuan di dalam hidupnya. Dia ingin seperti membuktikan kepada kamu yang dia juga mampu. Maka suara hatinya yang paling dalam ketika dia mendiamkan kamu, dia gigih mencari solusi. Ingin seperti trying to impress you, agar kamu tidak memandang rendah, terus-terusan memandang rendah akan gajinya yang mungkin cukup kecil, mungkin tidak ada kemajuan di dalam hidupnya. Nah, ini mungkin bukan energi semua orang. Ambil mana yang resonate saja, tetapi saya menangkap dia yang seperti mencari cara untuk meyakinkan kamu bahawa dia orang yang tepat untuk kamu. Tetapi ada isu keuangan di sini yang dia perlu usahakan untuk meyakinkan kamu. Seperti itu ya. Nah, di sini ada Six of Cups. Wow, suara hatinya yang paling dalam. Ketika keluarnya tebaran kartu yang seperti ini, teman-teman, apatah lagi bersebelahan dengan Eight of Pentacles. Saya menangkap dia benar-benar ingin meyakinkan kamu yang dia tidak ke mana-mana. Dia sangat mencintai kamu, tetapi dia tidak tahu caranya untuk meyakinkan kamu ke depannya. Orang ini benar-benar mencari cara dan tidak tahu caranya untuk meyakinkan kamu yang dia tidak mahu kamu meninggalkan dirinya. Dia sangat nyaman, sangat ada perasaan very peaceful, sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu. Kerana beberapa di antara kalian di sini terlihat mungkin pernah bekerja sama, rakan sekerja, ataupun dia mungkin kawan daripada zaman kanak-kanak kamu. Nah, jika itu bukan begitu, saya menangkap dia yang sangat ingin meyakinkan kamu cinta ini tidak akan ke mana-mana. Dia hanya mencintai kamu, tetapi dia tidak tahu caranya. Ada ketakutan untuk maju. Nah, ini suara hatinya yang paling dalam ketika dia mendiamkan kamu. Kartu The Moon ini juga, teman-teman, sudah memperlihatkan sesuatu yang diam. Tidak berani untuk ngomong, tidak berani untuk berkata-kata. Orang ini memikir cara. Apakah dia patut membuka mulutnya berkomunikasi dengan kamu atau terus mendiamkan kamu? Dia tidak tahu cara. Dia bingung. Kita akan lihat lagi suara hati terdalamnya dia. Six of Pentacles. Saya menangkap suara hatinya yang paling dalam Dia ingin mewujudkan sebuah keharmonisan, kedamaian di hubungan kalian. 6 and 6 mengindikasikan sesuatu yang balance, sesuatu yang harmony. Tetapi saya lebih menangkap seperti semakin dia ingin mewujudkan ini, dia semakin merasakan tekanan. Seolah-olah apapun yang dia lakukan, dia tidak berjaya meyakinkan kamu lagi. Semakin ke sini, semakin dia cuba meyakinkan kamu, kamu semakin pergi. Nah, ini yang saya rasakan melalui kartu-kartu ini. Semakin dia berusaha untuk meyakinkan kamu, kamu semakin pergi. Tetapi walaupun sedemikian, teman-teman, dia masih ingin mengekalkan kedamaian hubungan kalian. Orang ini sangat menyayangi kamu. Put love, cinta aside dia sangat menyayangi kamu. Orang yang benar-benar menghargai kamu. Kita akan lihat lagi suara hatinya yang paling dalam kepada kamu detik ini. Saya menangkap orang yang tahu budi ingin membalas budi baik kamu. Tetapi mungkin kondisi keuangannya yang masih belum cukup dan dia seperti tidak tahu cara untuk meyakinkan kamu, apatah lagi untuk membalas budi baik kamu. Maka apa pun yang kamu berikan, dia terima sahaja. Contohnya, jikalau kamu sedang memberikan dia silent treatment, sengaja mengabaikan dia akan cuba menelan ataupun memproses apa yang kamu sajikan kepada dia dengan cara yang tenang. Walaupun ini mungkin kelihatan seperti sangat menyakitkan dia, tetapi dengan posisi yang agak tenang, posisi yang balance, dia menerima segala layanan kamu. Kerana menurut dia orang yang tahu diri. Dia merasakan mungkin dia harus menerima layanan yang seperti ini. Nah, itu yang saya tarik di sini. Kita lihat lagi Sebenarnya orang ini ingin memperbaiki kondisi dengan kamu. Dia sangat menginginkan pertemuan dengan kamu lagi, ataupun pertemuan untuk kali pertamanya. Dia sangat ingin ada kestabilan dari segi hubungan, perasaan, dan beberapa di antara dia di sini. Suara hatinya yang paling dalam. Jikalau tabungannya sudah mencukupi dan hubungan ini hubungan yang memungkinkan, tidak melibatkan orang lain, tidak ada penglibatan orang ketiga, dia sangat ingin bernikah dengan kamu.
menikahi kamu. Tetapi untuk kamu yang santai, orang ini ingin menstabilkan hubungan kalian dan ingin memastikan akan ada pertemuan yang nyata dengan kamu ke depannya nanti. Mungkin kalian sudah lama tidak bertemu, sudah lama seperti agak berjauhan dari satu sama lainnya. Dia sangat ingin mewujudkan sebuah pertemuan. Kerana hati orang ini, teman-teman, masih lagi tidak ke mana-mana. Dia sangat mencintai kamu. Terlihat di sini selain daripada hubungan yang memungkinkan seseorang yang ingin bernikah dengan kamu saya menangkap seperti ada beberapa di antara dia yang sudah lama meninggalkan kamu dan kini ingin pulang lagi. Walaupun kalian sudah lama tidak berkomunikasi, dia merasakan ini merupakan momen yang tepat untuk dia kembali lagi, bertemu dengan kamu setelah sekian lama. Suara hatinya yang paling dalam, teman-teman. Dia sangat ingin mengabari kamu dan ingin lakukan ini dengan cepat. Sudah tidak sabar lagi, agak penasaran untuk mengikuti perkembangan kehidupan kamu dan ingin mengabari kamu. Ingin menghantar berita, memberitahu kamu yang dia mungkin akan pulang, ingin bertemu dengan kamu dan sebagainya. Saya menangkap ada perasaan cemas di hatinya yang kini berdebar-debar Beberapa di antara dia ini, jikalau tabungannya sudah cukup untuk bernikah dengan kamu, ini ada perasaan yang antisipasi, seperti very excited untuk bernikah dengan kamu. Sesuatu yang tidak pernah dia tunjukkan, tetapi dia benar-benar ingin mendekatkan dirinya dengan kamu, ingin bernikah, ingin bertemu dan sebagainya. Sekurang-kurangnya ingin memberikan kamu perubahan yang nyata dengan berkabar dengan kamu di sini. Saya menangkap, mungkin saya tidak tahu apa yang terjadi di hubungan kalian tetapi yang pasti dia seperti ingin kamu berterusan berkomunikasi, mengabari si dia dan bertemu dengan dirinya. Ada energi yang sangat merindukan kamu dengan harapan kamu akan mengabari si dia dalam waktu dekat ini. Suara hatinya yang paling dalam, teman-teman. Wow, di sini ada Six of Wands. Orang ini sangat merindukan dukungan dan support kamu Dia sangat ingin yang kamu masih ada lagi untuk menyupport support si dia. Dia ingin merasakan bahawa kerana kamu ini kebanggaan bagi dirinya. Tanpa kamu, dia merasakan seolah-olah dia tidak berjaya Tanpa kamu, penuh dengan kekosongan di jiwanya. Dan dia hanya merasakan seperti seorang lelaki wanita yang berjaya jikalau ada kamu di dalam hatinya. Orang ini sudah menganggap kamu soulmate-nya si dia. Dan kemana pun dia pergi, teman-teman, tidak kiralah berapa ramai followersnya, berapa ramai yang meminati dirinya, fokusnya hanya satu, ke arah kamu. Dia tidak peduli, teman-teman, jikalau dia ramai peminatnya, kerana jauh di dalam hatinya yang dia inginkan. Di antara peminat-peminat itu, orang yang dia inginkan itu adalah kamu. Kamu pendukungnya. Nah, menurut si dia, tanpa kamu, segala sesuatu yang diagung-agungkan di sini, walaupun dia mungkin seorang yang cukup popular, famous tidak ada sesuatu yang harus dibanggakan. Tanpa kamu, segala itu tidak berarti. Nah, ini menurut si dia, teman-teman Saya menangkap energinya yang benar-benar sangat merindukan kamu. Suara hati yang paling dalam ingin datang mencari kamu, mengabari kamu, ingin menuju ke arah kamu, ingin memberi kamu sebuah kabar berita yang gembira, datang secara langsung bertemu dengan kamu, dan dia ingin memiliki kamu. Orang ini tidak boleh tanpa kamu Queen of Pentacles. Dia ingin dirawat, ingin diperhatikan. Dia inginkan perhatian kamu lagi. Dan dia ingin memberikan kamu perhatian-perhatian yang khusus, jauh di dalam hatinya. Semakin ke sini dia semakin jatuh cinta, perasaan yang bertumbuh untuk kamu di sini. Dia juga mungkin tidak menyedari hakikat ini. Tetapi secara berperingkat dia mulai menyedari jauh di dalam hatinya perasaan ini bertumbuh. Dan kini dia merasakan jikalau tanpa kamu, dia tidak boleh, teman-teman tanpa kamu di sini. Kamu tahu ada kalanya dia merasakan seperti seorang yang cukup silly orang yang bodoh. Tanpa kamu dia seperti hilang pegangan, hilang arah tuju dan tidak tahu apa yang perlu dia lakukan. Jikalau kamu merasakan dia ingin melepaskan kamu, ini sebuah kesakitan bagi dirinya. Nah, jika untuk kalian cinta yang berisiko di sini, teman-teman jikalau ada cinta yang berisiko di sini, saya menangkap suara hatinya yang paling dalam. Apa kata kita jalankan sahaja? Nah, itu yang saya dengarkan di sini. Jikalau hubungan kalian ini cukup berisiko, kerana dia terlalu nyaman dan mencintai kamu,
Dia bertanyakan, apa kata kita jalankan sahaja? Rasakan kenyamanan ini untuk detik ini. Rasakan kebahagiaan ini untuk detik ini. Live for the moment, ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini adalah Aquarius, Virgo, Sagittarius, Leo, Pisces, Aries, Virgo, Scorpio, Taurus, Aries, dan Aries cukup kuat dalam bacaan hari ini, teman-teman, ya. Tetapi yang mendominasi adalah Aries dan juga Pisces yang mendominasi bacaan kita hari ini. Dan juga ada kehadiran major arcana yang lain, ya, seperti Aquarius. Di sini kita juga ada, ini bukan major arcana, tetapi kita ada Virgo, Sagittarius. Saya merasakan fire element mendominasi Aries, Leo, Sagittarius, dan juga earth element Capricorn, Taurus, Virgo cukup mendominasi bacaan kita hari ini. Dan zodiak lain yang terlihat di sini, ya, yang tidak terlihat sepertinya kita ada Aquarius tadi, yang tidak terlihat Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, semuanya ada. Hampir semua zodiak ada di sini, kecuali yang tidak terlihat, ya, adalah Gemini dan juga Libra. Okey guys, kita akan lihat lagi. Ini hanya merupakan zodiak ataupun energi sahaja. Kita lihatkan lagi. Okey, mungkin saya akan gunakan kad yang berbeza, teman-teman, ya. Teman-teman, saya akan mengambil kartu yang lain. Mungkin saya akan pauskan video ini sebentar, ya. Okey guys, saya sudah pun mendapatkan kartunya. Kita cuba lihatkan lagi, ya. Apakah yang sangat ingin dia perbaiki dengan kamu detik ini atau ke depannya nanti? Apakah yang sangat ingin dia perbaiki dengan kamu detik ini? Seseorang yang sebenarnya sangat ingin, ya, jikalau diizinkan bernikah dengan kamu, ingin bertemu dengan kamu kerana ada perasaan yang sayang dan cinta. Tetapi beberapa di antara dia di sini kelihatan seperti keraguan, ketakutan. Nah, hanya kamu yang akan tahu, ya, mengapa dia takut begini dan tidak pasti. Kita lihatkan, teman-teman. Selain daripada suara hatinya yang paling dalam, apakah yang sangat ingin dia perbaiki dengan kamu detik ini? Jikalau dia merasakan atau sudah dapat merasakan ada perubahan di hubungan kalian ini, apa yang akan dia perbaiki dalam waktu dekat ini? Self-worth, wow. Di sini saya mulai menangkap energi seseorang yang mulai menilai dengan dalam, ya. Kamu ini seorang yang pantas dicintai, pantas disayangi. Seseorang yang patut dihargai, ya. Dia mulai melihatkan kamu dengan jelas. Sebelum ini mungkin dia mengambil mudah akan hubungan kalian, tidak begitu menghargai kamu. Tetapi dalam waktu dekat ini ataupun ke depannya nanti, dia mulai sedar. Jikalau dia terus-terusan seperti ini tidak menghargai kamu, dia mungkin akan kehilangan kamu. Nah, di sini ada codependency. Sama ada kalian berkomunikasi ataupun tidak. Sama ada kalian diam-diaman ataupun tidak. Ada energi yang mengikat dalam hati masing-masing, ya, seperti masih lagi bergantung dengan satu sama lainnya. Dia mungkin ingin cuba, ya, tidak memikir ke arah ini. Tetapi di hujung-hujungnya nanti dia tersedar. Orang yang dia bergantung balik-balik akan ke arah kamu. Dan dia sedar kalian berdua saling seperti I depend on you, you depend on me. Ada energi ketergantungan di antara satu sama lainnya. Nah, kita akan lihat lagi, ya. Perubahan apakah yang akan dia lakukan dalam waktu dekat ini? Teman-teman, ini berbalik kepada kartu yang saya sebutkan tadi, ya, dari pihak si dia, Spark. Walaupun kalian di sini mungkin ada hubungan yang jedah, sudah terputus, tidak berkomunikasi. Tapi kamu lihat daripada salah satu, ya, dari pihak dia yang Spark ini, cinta yang masih lagi, kehangatan cinta yang masih terasa. Dia masih sangat terasa dengan apa yang terjadi di hubungan kalian. Jikalau kalian diam-diaman, tidak berkomunikasi, kepanasan api cinta itu masih dapat dia rasakan. Kehangatan cinta yang kamu berikan itu masih dapat dia rasakan. Nah, di sini walaupun terputus, walaupun ada yang jeda, kerana ada kehangatan api cinta ini, saya merasakan dia tidak mahu memadamkan ini. Ya, saya merasakan dia kembali ingin terkoneksi dengan kamu. Kerana berlandaskan kartu ini, teman-teman, dari pihak si dia, api cinta ini masih menyala. Kerana orang ini orang yang sangat, bukan saja, ya, tersedar akan
value, harga diri kamu. Dia juga seorang yang sangat menyanjung, sangat menghormati dirimu. Dia mungkin menghormati kamu sebagai seorang yang single atau seorang yang sudah ada keluarga. Tetapi rasa hormat itu tetap ada. Dia menghormati persahabatan di antara kalian dan dia menghormati kamu as a person. Maka kerana ada rasa hormat, saya juga menangkap kerana kamu orang yang pandai jaga image, pandai jaga diri. Jikalau kamu seorang wanita atau lelaki kamu memberikan dia impresi yang cukup baik tentang diri kamu. Nah, ketika kamu berjaya memberikan impresi yang sebegitu baik, orang lain akan menghormati kamu. Apa yang kamu sajikan, and that is how orang lain akan melayan kamu. Dia menghormati kamu kerana kamu menampilkan ciri-ciri yang hebat. Kamu menampilkan sebagai seorang wanita berkelas, seorang lelaki yang tahu menjaga harga diri kamu. Maka ini membuatkan dia sangat menghormati kamu. Ketika ada rasa hormat seperti ini yang paling bernilai. Ini mendorong si dia untuk memperbaiki segala sesuatu yang sedang terjadi di antara kalian. Berlandaskan rasa hormat ini mendorong dia untuk mengejar kamu lagi. Tetapi jikalau seorang pria atau wanita tidak menghormati kamu, dia tidak akan berjuang untuk kamu. Nah, ini yang perlu kamu ketahui. Tetapi jikalau ada fondasi, respect, rasa hormat, ini akan mendorong dia untuk mengejar kamu lagi dan lagi. Kerana kamu pantas dimiliki. Dia menghormati kamu. Nah, ini yang paling penting guys ya. Ini cukup penting dijadikan sebagai asas setiap hubungan. Hormat, saling hormat menghormati. Nah, di sini I feel that you have win this person over dengan cara kamu berjaya membuatkan dia menghormati kamu. Nah, ini yang paling berharga. Maka berlandaskan kekuatan ini, dia akan memperbaiki dan mengejar kamu lagi. Kerana kamu berjaya membuatkan dia menghormati kamu. This is so amazing ya. Compare atau dibandingkan dengan kartu-kartu yang terbuka di sini. Okay guys, saya merasakan kerana ada rasa hormat di sini. Orang ini akan cuba memiliki kamu. Jika bagi kamu hubungan yang memungkinkan dia akan pastikan dapat bernikah dengan kamu atau sekurang-kurangnya seperti soalan daripada The Fool tadi. Jikalau hubungan ini cukup berisiko, apa kata kita jalankan sahaja kerana kenyamanan, kebahagiaan yang dia dapat rasakan dengan kamu detik ini dan dia tidak mahu kehilangan kenyamanan itu. It's like living at the moment hidup untuk hari ini, rasakan kebahagiaan ini. Seseorang yang benar-benar santai mencintai kamu. Nah, begitu ya. Kita akan lihat lagi teman-teman. Daripada kartu yang terakhir ini suara hati apakah lagi yang harus kamu dengarkan dari dia? Suara hati apakah lagi yang harus kamu dengarkan dari dia detik ini melalui pembacaan kali ini? Apakah yang ingin dia utarakan kepada kamu, ingin diungkapkan kepada kamu, sebahagian daripada suara hati terdalamnya dia kepada kamu? I wish we don't have to hide this love. Wow, di sini teman-teman. Ini mungkin menjelaskan mengapakah kalian seperti berhati-hati ketika berkomunikasi, saling diam-diaman. Kerana di sini dia mengungkapkan ini I wish we don't have to hide this love. Ada yang menyembunyikan cinta. Cinta sembunyi-sembunyi. Maka ini menjelaskan mengapa komunikasi di antara kalian juga seperti perlu sangat berhati-hati ketika berkomunikasi dengan satu sama lainnya. Please don't move on. Walaupun kondisi kalian seperti ini, dia tidak mahu kamu move on Sudah saya tangkap dari tadi di awal di pihak kamu yang mungkin cuba atau sedang ingin move on. Dia ingin mengutarakan ini kepada kamu sebahagian daripada suara hatinya yang paling dalam. Please don't move on. Sebuah perubahan yang kamu berikan yang sudah dapat dia tangkap. I'm secretly obsessed with you. Orang ini pada awalnya mungkin sangat menyukai kamu, tetapi semakin ke sini mungkin sesuatu yang tidak dia sedari, dia sebenarnya sangat terobsesi dengan cinta kamu. Setelah mulai merasakan hubungan yang berenggang tidak berkomunikasi, baru dia sedar yang sebenarnya perasaan yang dia miliki kepada kamu ini cukup besar sekali, sehingga begitu terobsesi. I need time to heal. Nah, ketika dia terkejut, kaget dengan perasaan yang seperti ini, perasaan ini mungkin terlalu kuat teman-teman, maka dia perlu masa untuk menarik diri, untuk healing.
memproses segala sesuatu yang terjadi di hubungan kalian. Apatah lagi ya, jikalau mungkin ada mungkin salah faham di antara kalian, sesuatu yang menimbulkan tanda tanya di hati masing-masing, mengapakah sehingga kini kalian tidak berkomunikasi? I miss you. Do you miss me? Nah, walaupun dalam posisi sedang cuba healing, dia sangat merindukan kamu. Sudah saya sebutkan tadi ya, daripada kartu The Moon ini. Dia sangat suka membayang-bayangkan kamu dan dia merindukan kamu. Ini suara hatinya yang paling dalam. Ketika dia membayang-bayangkan kamu, ketika dia begitu merindukan kamu, apakah kamu juga merindukan dirinya? Nah, ini persoalan yang sering dia tanya di dalam hatinya. Kita lihat lagi ya, kartu yang terakhir. I know I'm the one to blame. Apa pun yang terjadi di hubungan kalian detik ini. Seseorang yang tidak berkomunikasi, diam-diaman ya. Atau mungkin ya, daripada kartu ini saya menangkap ada energi yang sedang diblokir. Jikalau dia memblokir kamu, atau kamu yang memblokir si dia, dia ingin kamu tahu teman-teman, sama ada kamu yang memblokir dia, atau dia yang memblokir kamu, maka menjelaskan mengapa kalian tidak berkomunikasi. Dia ingin menjelaskan bahawa kamu tidak disalahkan. Dia menyalahkan diri dia. Walaupun mungkin kamu yang memblokir, dia tidak pernah menyalahkan kamu. Segala sesuatu ini terjadi kerana tindakannya sendiri, sehingga membuatkan dia atau kamu terpaksa memblokir satu sama lainnya. Ini energi yang saya tarik dari kartu ini ya, bottom of the deck. Nothing else matters but you. Ini sangat sinkron dengan kartu Six of Wands tadi ya. Tidak ada sesuatu apapun lain yang lebih dia fokuskan, yang dia pedulikan, yang dia utamakan selain daripada kamu. Mungkin dia ramai followers, mungkin dia ramai peminatnya, tetapi apakah gunanya di antara peminat-peminat itu tidak ada kamu? Nothing else matters but you. Tidak ada yang lebih penting di hatinya detik ini selain daripada kamu. Fokusnya kepada kamu. Ini merupakan suara hatinya yang paling dalam. Dia ingin perbaiki ya, kerana dapat merasakan. Dia mulai mempelajari betapa pentingnya kamu di dalam hidupnya, dan walaupun hubungan ini sedang jedah, masih ada semangat ya, sesuatu yang menyemarakkan lagi semangat atau api cinta dari pihak dia kepada kamu. Di sini mungkin kamu sudah mematikan komunikasi, tidak mahu meneruskan, perlahan-lahan pergi, tetapi semakin kamu pergi, api ini semakin bersemarak. Nah, itu yang terjadi. Kamu dapat lihat dengan di kartu-kartu ini sendiri ya. Ini bukan kata-kata saya. Baik teman-teman, zodiak sudah saya bacakan tadi. Kita cuba lihatkan pula ya. Mungkin ada inisial kamu, mungkin ada inisial si dia. Jikalau tidak ada inisial juga tidak mengapa teman-teman ya. Ini hanya pembukaan sampingan, yang penting pembacaan ini secara keseluruhannya. Okey, di sini inisial yang pertama hadir adalah Y Yankee, C Charlie, J Juliet, O Oscar, M Mike, Q Quebec, ada letter S Sierra, R Romeo, D Delta, K Kilo, Z Zulu, A Alpha, B Bravo. Apa kata kita buka dua lagi inisial? Kerana memang ada tempat di sini ya, kita buka dua lagi inisial untuk memenuhi tempat kosong ini. Okay, that's it. Di sini ada huruf U, uniform, dan terakhir sekali ada letter F. Kelihatan ya guys? Y, C, J, O, M, Q, S, R, D, K, Z, A, B, U, F. Okey teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Saya tetap mendoakan yang terbaik untuk kalian semua. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.